apa sih sisi negatifnya atau hal yang Nadia anggap tidak baik dari seorang biduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Papi Kepo di Nusantara? Bicara perempuan adalah satu makhluk ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena dalam beberapa tulisan-tulisan, perempuan senantiasa diwujudkan oleh perumpamaan-perumpamaan seperti misalnya perempuan itu tiangnya rumah tangga, atau perempuan itu punggungnya negara. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang semua berhubungan dengan perempuan. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulannya Hari Ibu. Jadi saya melihat bahwa sosok seorang perempuan atau ibu adalah sebuah inspirasi bagi kita seorang anak. Telah hadir bersama saya hari ini seorang perempuan. Beliau juga, tapi saya nggak tahu, nanti saya tanya apakah sudah berumah tangga atau belum, sudah punya anak atau belum. Apa kabar Nadia? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Teman-teman, saya mau memberitahu, Nadia ini berprofesi sebagai biduan. Kalau di tempat lain saya nggak tahu apa namanya, tapi Nadia adalah penyanyi yang mengais rezeki dari satu panggung ke panggung lainnya. Nat. Iya bang. Kok cantik kali hari ini kamu? Iya, berhubung abis ini mau kerja lagi nih. Mau kerja lagi, iya, guys? Lanjut. Demi Papi Tepo, Nadia berusaha membagi waktunya untuk dapat duduk bersama saya. Nat, sebelum kita ngobrol, pengen gitu loh. Ini kan selama ini kan Nadia kan nyanyi di panggung gitu. Iya. Saya pengen satu bait dulu, satu bait lagu favorit Nadia. Satu bait aja. Saya mau dengar suaranya. Mana tahu nanti teman-teman pengen ngundang Nadia. Silakan. Iya, berhubung temanya hari ini tentang Hari Ibu ya. Iya. Lagu buat ibu nih di seluruh Indonesia, di seluruh dunia dimanapun berada. Lagu Bunda. Oke. Refnya ya. Iya, betul. Maafkan diriku Bunda, kadang tak sengaja ku membuat relung hatimu terluka. Yes. Ngantuk saya. Oke, Nat. Nah, teringatnya mungkin ada teman-teman di luar sana yang memang sebenarnya dia pengen gitu loh menjadi atau menyalurkan bakatnya di dunia tarik suara. Sebenarnya apa sih atau bagaimana sih rasanya berada di atas panggung, bernyanyi, dilihat oleh ratusan mata? Rasanya campur aduk sih bang. Mungkin ada sebagian besar orang yang menilainya enak ya, kerjaannya tuh kayak gitu, dapat pokoknya difasilitasi lah kita bilang ya. Iya. Dari makanan, terus juga gajinya gede kan sebagian orang yang tahu. Iya. Tapi nggak tahu suka dukanya di menjadi seorang pekerja seni ya. Nah dia bilangnya tuh pekerja seni Iya, sih betul, ya. betul. Pekerja seni.
Itu luar biasa, dari mulai cemoohan orang, cibiran orang, belum lagi ada kadang orang-orang yang kurang ajar gitu. Oke. Nah, teringatnya, kenapa kamu bisa masuk di dunia ini, di dunia hiburan ini? Atau memang karena, maaf ini, kamu punya basic atau kemampuan di situ, atau memang karena keadaan, akhirnya, udahlah, ini ajalah profesiku. Jadi ini dari kecil nih sebenarnya. Dari orang tua tuh udah memang ada darah seninya. Dari kakek, dari nenek itu rata-rata kami pekerja seni juga, memang seniman. Terus juga kecil papa ada sound system sendiri. Mulanya nyanyi-nyanyi cuman buat keluarga aja. Meninggal papa, Ya, akhirnya jadi pekerjaan, bukan cuman di hobi aja. berarti latar belakang keluarga Nadia ini, teman-teman, memang sudah basicnya orang-orang seni. Wajar. Saya kira itu wajar, teman-teman. Nah, jadi teringatnya, Nadia sudah menikah? Alhamdulillah udah. Sudah punya anak? Alhamdulillah sudah 2. Nah, oke. Suami atau anak gitu nggak pernah gitu nanya gitu, Mama, jangan nyanyi-nyanyi lagi lah di atas panggung, atau Mama kalau bisa jangan kerja lagi lah, seperti itu? Pernah komplain seperti itu? Alhamdulillahnya nggak pernah. Nggak Karena pernah? suami pekerjaannya pun kami satu tim nih. Di entertain itu suami sebagai playernya. Pemain Oh, keyboard. berarti suami dan Nadia sendiri ada dalam satu Iya, rumah produksi lah kalau Iya. kita bilang ya. Alhamdulillah. Dan memang baik suami dan anak-anak tidak pernah enggak. komplain ya, malah support ya. Cuman terkadang namanya anak-anak kan, apalagi kalau jadwal itu udah mulai padat, Mm-mm. pasti mama kerja-kerja terus. Kapan liburnya? Paling gitu. Kalau untuk protes, kok mama jadi penyanyi sih? Gitu, enggak pernah. Jadi dalam situasi inilah, bagaimana Nadia membagi waktu antara aktivitas di panggung sama di rumah tangga, baik sama suami dan anak-anak? Membagi waktu, ya karena kayak kita manggung itu kan dia dari mulai setengah hari sampai malam hari kan. Iya. Ya pagi itulah ngurus anak-anak, suami, ya tetap dengan profesinya ibu rumah tangga, tetap dengan kodratnya ibu Berarti rumah tangga. sampai hari ini belum ada gangguan-gangguan berarti ya antara kegiatan sama kerjaan di rumah? Alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillahnya suami itu selalu mengerti gitu. Karena selain Nadia nyanyi juga, Nadia ngajar vokal juga di rumah. Oh, Nadia kalau kita bilang guru privat, tapi khusus untuk vokalis. Vokal, dance, modeling, ada manajemen. Memang usaha itu Nadia sendiri yang mengelola atau memang ikut di Ada orang lain? manajemennya. Ada Nadia cabang, iya cabang. cabangnya ya. Iya. Mungkin teman-teman pengen tahu apa namanya, di mana alamatnya di Stabat? Iya, nama manajemennya itu MCP, Moranda Center Production. Iya. Itu Nadia cabangnya di Stabat, daerah Ulu Brayun, Perumahan Citra. Jadi di situ memfokuskan kita mementorin apa saja? Semua sih, kalau dari vokal itu kan otomatis ada yang namanya gerakan kayak body language, itulah dancer. Iya. Ke situ ya, ke tari. Terus juga kayak anak-anak yang memang dia hobi ke model, Iya. di situ juga bisa. Karena semuanya insya Allah bisa tersalurkan. Dan khusus untuk anak-anak langkat, karena gini Bang, Nadia ikut di manajemen itu awalnya tuh nggak ada niatan ya, karena ada kawan yang ngerekomendasiin, ini anak langkat loh, banyak punya potensi, tapi kurang berkembang. Coba deh tolong dibantu, kasihan sayang, karena selama ini kan kayak ada event-event, anak-anak langkat ini selalu terbelakang. Tapi kalau saya melihat juga, sepertinya di beberapa waktu belakangan 2-3 tahun ini juga event-event di langkat termasuk minim. Iya, iya karena itu. Jadi
semenjak Nadia buka, alhamdulillahnya udah mulai ada perkembangan, meskipun belum banyak bang. Nggak ngerti nih, mereka nih kurang tertariknya di mana kan, padahal jujur potensinya itu luar biasa loh anak-anak Langkat ini. Cuman belum belum ini aja kali ya, Jadi sayang. mungkin teman-teman kalau ada yang berminat seperti tadi yang disampaikan oleh Nadia, bisa main-main berkunjung ke tempat di mana Nadia melakukan mentoring, baik untuk voice, suara dan sebagainya. Ya, mungkin teman-teman juga pengen tukar pikiran, kan begitu. Nah, bicara kembali ke biduan, perempuan yang berprofesi sebagai penyanyi dari panggung ke panggung. Kalau saya melihat di media-media, ada yang memang perempuan itu dengan pakaian cukup minim, ada yang normatif, dan tetap yang namanya bekerja itu pasti ada resiko. Iya. Pernah dijahili? Pernah. Cerita dikit, dijahili bagaimana waktu di atas panggung? Iya. Jadi ini kejadiannya nih baru-baru aja nih, Bang. Iya. Dengan posisi Nadia itu kan kalau nyanyi itu kan selalu berhijab ya. Iya. Dengan pakaian yang seperti ini tuh nggak ngerti nih, mungkin pikirannya ke kita nih apa gitu Iya. kan. Jadi dia itu joget rame, ya terserah sih kalau joget rame juga diri sendiri lah gitu, jangan ganggu ke kita. Tapi dia enggak. Posisinya tuh dia mepet terus, nyosor terus. Kesannya tuh dia melecehkan di panggung, itu dia melecehkan. Jadi kayak Nadia pribadi sih, suami kan karena di belakang nih posisinya kan, karena dia juga yang main keyboard, itu paham seandainya memang masih bisa Nadia atasin, dia diam. Tapi kalau misalnya memang udah kelewatan, Nadia udah nyerahkan sama dia, ya udah ribut tuh, dia stop keyboard, itu pasti bakal dia stop keyboard. Bisa sportif nggak gitu? Memang itu yang joget-joget naik ke atas panggung? Iya, dia bukan naik. Di bawah? Enggak, dia naik, nggak diundang. Jadi selain dari itu, ada lagi yang mungkin, maaf ini, kan kalau saya ngelihat itu kan ada yang misalnya tiba-tiba dipeluk, tiba-tiba dicium, seperti itu. Kalau ini kan masih dipepet ini. Pernah lagi yang merasakan yang lebih ekstrim? Pernah itu, iya, dia minta lagu. Selain itu pernah itu, tapi dulu waktu belum nikah pun sama suami. Iya. Dia minta lagu, Mbak, lagu hah? Gitu kan, ini kan kita nggak deket nih. Betul. Lagu apa gitu, rupanya dia mau nyosor, dia mau nyium. Ini refleks, ini mikrofon saya pukul ke kepalanya sampai lepas itu kepalanya. Karena kita pun kayak ngerasa, astagfirullahaladzim, ya Allah, ini manusia. Akhirnya itu di situ stop juga keyboardnya karena itu. Jadi spontan Nadia pukul kepala dengan mic? Itu mikrofonnya sampai terbelah dua. Saya nggak tahu siapa yang salah teman-teman. Apakah Nadianya atau abang-abang yang nyosor tadi? Soalnya kan nggak sopan. Dia minta lagu tuh, kenapa harus ujung-ujungnya dia nyium? Jadi dengan bahasa yang kurang jelas, akhirnya kamu mendekat. Iya, apa gitu kan? Di situ dia. Iya, kesempatan langsung pok. Saya nggak tahu apakah Nadia memberi trik. Jadi kalau teman-teman besok di panggung seperti itu, atau mungkin ini warning buat teman-teman khususnya laki-laki. Cuman harapan saya jangan lecehkan perempuan, karena mungkin ada adik perempuanmu, dan ingat, ibumu juga perempuan. Nah, sedikit nih kalau boleh tahu, untuk tahun-tahun sekarang ini, sebulan bisa berapa kali manggung, Nat? Nggak tentu sih Bang, cuman alhamdulillah yang pasti itu Sabtu Minggu ada aja keluar. Sabtu Minggu berarti 8 kali. Kadang ada tambahan hari-hari biasa gitu, nggak tentu jadi. Kadang pas sebulan sepi, ya sepi, seminggu sekali. Kadang satu minggu itu ya sama sekali nggak ada gitu, tapi gantinya hari biasa, hari lain. Apakah selama ini Nadia cuma fokus, maaf nih ya, hanya sekedar panggung pernikahan, sunatan, atau memang pernah juga misal dipanggil entah salah satu perusahaan atau instansi untuk ngisi lagu? Kayak
Mungkin ngisi-ngisi di kafe ya. Di kafe ya. Kafe paling gitu. Masih Terus- di wilayah sini atau keluar? Keluar Keluar. juga. Gitu. Nah, ini kan pada umumnya kalau kita bicara biduan, tadi saya sedikit mengambil cerita dari Nadia. Masuknya di antara siang, lalu pulangnya di antara tengah malam. Iya. Itu nggak pernah gitu misalnya, maaf nih, ada gunjingan dari tetangga atau obrolan. Pasti ya, mungkin ada. Waktu gadis dulu ya, kalau sekarang udah menikah sih, alhamdulillah nggak pernah ngedengar kayak gitu nih. Waktu gadis dulu Iya. pernah. Itu Gimana anak gadisnya si Polan itu jam segini baru pulang sama laki-laki gitu. Ya kalau nggak pulang sama laki-laki, pulangnya sama perempuan, siapa perempuannya? Karena kan Betul pasti pula. orang-orang soundman itu kan Iya. yang mengantar pulang, ngejemput juga gitu. Berarti apa ya? Memang pernah lah ya mendapat seperti itu. Memang biasanya pulang paling larut sampai di rumah jam berapa biasanya? Sebelum menikah lah mungkin. Malam sih Bang, karena kan jauh-jauh. Saya tinggalnya dari Diski, kadang dapat job mainnya daerah Brandan. Pulang bisa sampai jam 3, jam 2 sampai rumah. Jam 2, jam 3 sampai rumah? Iya. Oh, lumayan. Belum lagi kalau nyebrang laut, kayak di Jaring Halus. Pernah sampai di sana? Pernah. Itu kan memang harus subuh pulang, karena nunggu air pasang. Kadang pun ada yang nggak pulang gitu kan. Kalau pas cuaca nggak mendukung buat nyebrang, kita nggak pulang. Jadi ini Mam, teman-teman harus tahu, Jaring Halus ini adalah sebuah pulau kecil yang dia masuk di Kabupaten Langkat. Hanya saja ketika kita akan menuju ke sana, kita harus menyeberangi laut. Jadi itu informasinya. Nah, jadi kalau seandainya tadi di Jaring Halus ya, ternyata mau pulang nih, entah tadi Nadia bilang pasang atau segala macam, itu tidurnya di mana? Jadi disediakan rumah. Oh, sama tuan rumahnya. Oh, saya kira, maaf ini entah di emperan pelabuhannya. Oh, enggak ya? Disediakan tempat. Wow. Alhamdulillahnya disediakan tempat. Oke. Iya. Nah, buat saya, baik Nadia sebagai sosok perempuan dan sebagai inspirasi buat anak-anak Nadia, saya kira Nadia adalah perempuan yang tangguh. Nah, saya pengen tahu dulu. Yang pertama, apa sih sisi negatifnya atau hal yang Nadia anggap tidak baik dari seorang biduan? Sisi negatifnya? Ya, yang Nadia rasakan secara pribadi. Ya itu tadi sih, sebenarnya capek Bang. Capek kan, kita pulang larut malam. Terus juga otomatis ya kayak pandangan laki-laki ke kita, meskipun kita berhijab kayak gini tuh, ya tetap minus gitu. Tetap kadang ada yang memang kurang ajar, kebanyakan kayak gitu, nggak sopan. Sedihnya sih di situ. Di situ dia ya? Iya, di situ negatifnya. Bingung nih gimana caranya supaya para penyanyi atau biduan ini nggak dianggap remeh. Karena juga nggak menyalahkan pikiran negatif orang ya Bang. Karena satu yang berbuat, pasti yang lain yang kena imbas. Gitu. Jadi ada pepatah mengatakan teman-teman, kalau kamu tidak ingin terbakar, jangan berteman dengan pandai besi, katanya. Kenapa? Karena percikan apinya dimungkinkan mengenai pakaian. Nah, tadi saya bicara tentang hal negatif. Sekarang saya bicara hal yang positif. Apa yang paling Nadia banggakan? Apa yang paling Nadia suka dari profesi Nadia sebagai biduan? Yang pastinya menghibur. Apalagi kalau yang punya hajatan itu yang memang nge-request kita buat memeriahkan acaranya, ngerasa puas tuh, acaranya berhasil, hiburannya tuh sukses, orang-orang terhibur sama persembahan yang kami kasih gitu. Kayaknya
ya Allah lega, alhamdulillah, tuan rumahnya seneng, penonton juga suka gitu sama yang ditampilkan. Itu sih lebih ke kepuasan tersendiri ya Bang. Oke. Jadi maaf saya lupa nanya ini. Sudah berapa lama menjadi biduan? Dari berapa lama ini ya? Dari kelas 3 SD. Itu sudah naik panggung? Iya, Wow. Wow. Dan Sudah. paling jauh kemana? Ke Banda. Sudah pernah keluar provinsi berarti? Ke Banda. Oh, keren lah. Keren. Acara apa itu? Pernikahan. Pernikahan. Apa memang, maaf, di sana nggak ada biduan apa ya? Oh, keren. Sampai ke Biren juga itu dulu pernah posisi lagi hamil. Sampai ke Biren. Itu kok bisa mereka sampai ngubungin kamu itu bagaimana? Relasinya paling kan saudara ke saudara juga ada. Oh, masih ada hubungan ke sana ya. Wajar. Nah, jadi gini, di penghujung acara kita, nah, tadi saya mengutip bahasamu. Gara-gara satu orang biduan berimbas ke biduan lainnya. Saya sepakat. Tidak semua orang bisa kita samaratakan. Iya. Rambut sama hitam, tapi isi hati siapa yang tahu. Saya pengen kamu menyampaikan satu pesan atau harapan kepada teman-teman, khususnya yang bergerak di dunia hiburan, biduan. Apa sih yang harus kita lakukan? Atau apa yang harus kita jaga agar kita ini tidak juga disepelekan, tidak juga direndahkan, karena sebenarnya kita pekerja seni. Iya. Tapi fakta di lapangannya terkadang kita juga lupa bagaimana menjaga diri kita agar tidak direndahkan. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Iya, mungkin buat teman-teman sesama rekan seni saling bisa menempatkan sih di mana kita saat ini, apalagi banyak pendapat atau pikiran negatif tentang penyanyi kan, kayak kamu nakal ya udah di luar lingkungan itu terserah buatlah, tapi jangan pas di atas panggung. Contoh kecilnya kayak merokok, gara-gara satu perempuan penyanyi yang merokok di atas panggung, semua dicapnya jelek. Mungkin lebih pintar-pintar untuk menempatkan diri. Oke, itu pesannya sesama pekerja seni. Nah, saya pernah dengar nih, Nat, kalau nggak salah keyboard atau apalah namanya, yang dia itu, maaf ini ya Nat ya, Iya. mulai menjelang tengah malam katanya mulai buka baju. Sebenarnya melihat, kamu pernah mendengar atau pernah melihat hal-hal begini nggak? Pernah ya? Oke. Sebenarnya kamu yang juga berprofesi hal yang sama, merasa terganggu tidak dengan oknum-oknum yang katakanlah cara dia menghibur seperti itu? Jadi lebih gini ya Bang, ini jujur ya, dari sampai saat ini, dari mulai Nadia, proses Nadia bernyanyi dulu, itu nggak langsung itu berhijab sih. Jadi awal mula itu dari acara keluarga, terus jadi penceng karo, terus juga keyboard standar sebelum berhijab. Nikah sama suami langsung berhijab karena ikut orkes Melayu. Jadi kalau kayak yang mereka itu sebenarnya mungkin memang nggak mau kayak gitu, karena banyak juga dari mereka teman-teman Nadia juga yang sebenarnya karena keadaan mereka kayak gitu. Karena keadaan mereka kayak gitu. Apalagi untuk jadi penyanyi yang kayak gitu itu nggak perlu dia suaranya bagus. Oh. Yang untuk penyanyi yang seperti itu ya, apalagi belakangan ini tuh banyak tuh bibit-bibit penyanyi yang seperti itu, dan itu masih di bawah umur Bang, masih SMP. Di wilayah Langkat atau di luar? Wow. Langkat. Untuk teman-teman di instansi pemerintahan, atensinya atas apa yang disampaikan Nadia, mungkin
bisa turun-turun ke Iya. lapangan mengecek, karena di situ ada generasi muda kita. Tapi teringatnya, Nat, maaf ini, Iya. lebih besar mana honor yang diterima orang yang seperti itu sama yang pure bernyanyi, menghibur seperti Nadia? Jelas sekali, Bang. Loh, Mereka nggak mengharapkan dari budget atau honornya, tapi dari uang masuknya, uang masuknya dari mana? dari saweran-saweran penonton. Oh, Ya, dari saweran gitu. penonton. Semakin berani orang itu berekspresi dengan gayanya, kita Iya, bilangnya, maaf, dengan goyangnya Iya, atau dengan busananya, iya. semakin banyak saweran yang datang, siraman yang masuk itu semakin banyak. Oh, baru tahu saya. Oh, berarti mereka dengan demikian itu akan ada gitu ya, yang memberikan Ya, tips ya. tapi ya itu dengan cara yang tidak pantas juga. Karena apa? Ya itu tadi, karena satu yang berbuat, akhirnya yang seperti kami pun kena imbasnya. Tapi nggak menyalahkan juga, karena kemarin sempat ada juga cerita. Ya, Sebenarnya dia itu nggak mau kayak gitu, tapi karena keadaan yang menuntut dia untuk kayak gitu. Ya namanya berubah ini, jalannya tuh kalau mau lurus, Bang, nggak lurus gitu aja ya. Pasti banyak itu lika-likunya. Buat orang jadi lebih bagus itu nggak gampang. Pasti ada prosesnya. Yang penting niatnya. betul. Perubahan atau merubah itu memang tidak segampang membalikkan telapak tangan. Bahkan parahnya, Nat, niat kita berubah ada, tapi dalam pelaksanaan yang begitu berat. Itu yang paling sering terjadi. Nah, sehubungan tadi kamu ada mengatakan kamu pernah di ronggeng Melayu, kamu pernah ngelandek dengan lagu Karo. Nah, saya pengen nih, penutup. Kamu pasti punya lagu favorit, lagu Karo yang kamu suka ya? Ada. Tentu kan? Nah, coba sebagai penutup, saya pengen dengar suara kamu. Silakan, Nat. Iya. Enggo mebias kena kutami-tami turang lanai ku ngasuh jadi ayam du ngue ngendu belia ngaya ayam harik si pula. Cintai perempuan, cintai ibumu. Sebesar apapun kekurangan mereka, semiskin apapun mereka, mereka tetaplah perempuanmu, tetaplah ibumu. Dari Langkat untuk Indonesia Bermartabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nat, sukses selalu ya. Ya.